Halo sahabatku, sahabat EO Paham dimanapun kalian berada. Senang bisa bertemu dengan kalian pada sesi kali ini. Di mana sesi ini kita akan membahas tentang konsep dasar turunan fungsi trigonometri. Bagi sahabat EO Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Mari sahabatku kita mulai. Turunan fungsi trigonometri. Definisi turunan fungsi pada waktu kita belajar turunan untuk fungsi aljabar di kelas 11. Jika fx adalah sebuah fungsi, maka turunan pertama dari fungsi fx dapat ditulis f aksen atau dy dx, di mana definisi dari turunan pertama didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan atau dy dx sama dengan limit untuk f dalam kurung x tambah h dikurang fx dibagi h. Inilah definisi turunan pertama dari sebuah fungsi. Nah, konsep ini akan kita gunakan untuk mencari turunan fungsi trigonometri. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh pertama, tentukanlah turunan pertama dari fx sama dengan sin x, yang b-nya fx sama dengan cos x, yang c-nya fx sama dengan tangen x. Mari kita jawab. Fx sama dengan sin x, kita masukkan ke definisi turunan fungsi, sehingga f aksen x sama dengan limit x untuk f x tambah h dikurang fx dibagi h. Selanjutnya, fungsi fx di sini x-nya ini pertama kita ganti dengan x tambah h, kemudian kita kurangkan dengan fx, sehingga kita dapatkanlah f aksen x sama dengan limit x. Ini tadi fx tambah h, perhatikan x dari fungsi sin x ini kita ganti dengan x tambah h. Kemudian dikurangi dengan fx yaitu sin x dibagi h. Selanjutnya, ingat rumus trigonometri sin a dikurang sin b itu sama dengan 2 cos setengah a tambah b dikali sin setengah a. Nah, dalam hal ini x tambah h ini adalah a dan x ini adalah b. Maka dengan menggunakan rumus ini, maka limit ini dapat kita tulis menjadi 2 cos setengah a tambah b, berarti x tambah h ditambah x, sin setengah x tambah h dikurang x. Selanjutnya kita dapatkan x tambah x, ini sama dengan 2x tambah h, x kurang x berarti di sini sisa h. Maka bentuk ini kita sederhanakan menjadi 2 cos setengah dalam kurung 2x tambah h dikali sin setengah h dibagi h. Selanjutnya, ini kita pasangkan, ingat waktu kita belajar limit fungsi trigonometri, ini kita pasangkan ke sin setengah h, maka bentuk ini dapat kita tulis menjadi, duanya kita majukan ke depan, sehingga 2 limit h menuju 0, yang ini cos setengah dalam kurung 2x tambah h dikali pasangkan h ke fungsi sin setengah h. Maka kita dapatkanlah limit h menuju 0 sin setengah h per h. Selanjutnya kita ganti h-nya menuju 0. Maka kita dapatkanlah jika h menuju 0 maka sekarang ini h-nya 0. Sehingga ini dapat kita isi menjadi 2 kali cos setengah dalam kurung 2x tambah h, yaitu h menuju 0. Kemudian ingat, nilai dari limit h menuju 0 untuk sin setengah h per h adalah hasil bagi dari koefisien h. Di sini koefisiennya setengah, di sini koefisiennya 1, sehingga hasilnya ini adalah setengah dibagi 1. Selanjutnya, setengah dibagi 1 sama dengan setengah, 2x tambah 0 sama dengan 2x, lalu 2x-nya kita kali dengan setengah. Maka sekarang kita dapatkanlah setengah dikali 2 sama dengan 1, setengah dikali 2x sama dengan x. Maka f aksen x-nya sama dengan cos x. Atau dengan kata lain, turunan dari fx sama dengan sin x adalah cos x. Mudah-mudahan contoh 1 bagian A, sahabatku bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lanjutkan bagian B dan bagian C. Fx sama dengan cos x. Ingat turunan dari sini definisinya adalah
f aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h dikurang fx. Selanjutnya untuk fungsi cos ini ganti x-nya x tambah h, dan fx-nya ini ganti cos x, sehingga ini dapat kita tulis menjadi limit h menuju 0 cos x tambah h dikurang fx cos x dibagi dengan h. Ingat rumus cos A dikurang cos B, rumusnya sama dengan min 2 sin setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Rumus ini kita masukkan ke sini, x tambah H ini adalah A, sedangkan x-nya ini adalah B. Maka ini dapat kita tulis menjadi, ingat di sini, min 2 sin setengah A, x tambah H, ditambah B, itu x, dikali sin setengah A, x tambah h dikurang b, itu x. Sekarang ini kita hitung, x tambah x sama dengan 2x tambah h, bentuk yang ini. Sedangkan yang ini x dikurang x habis, maka ini sisanya adalah sin setengah h. Selanjutnya, ini kita buat konsep limit, sin setengah h tanpa sangkan dengan h, terus yang ini kita tuliskan terpisah. Sehingga ini dapat kita tulis menjadi min 2, ini min 2-nya maju ke depan, limit h menuju 0 untuk sin dalam kurung setengah kali 2x tambah h, dikali dengan limit h menuju 0 untuk sin setengah h dibagi h. Selanjutnya kita hitung, nilainya ini sesuai dengan limit fungsi trigonometri adalah koefisien h dibagi dengan koefisien h ini, berarti setengah dibagi 1. Kemudian di sini ganti h-nya menuju 0, maka kita dapatkanlah ini sin setengah 2x ditambah 0. Ini tadi min 2. Sekarang kita lanjutkan. 2x tambah 0 sama dengan 2x. 1 sama dengan setengah. Kita hitung. Setengah kali min 2 sama dengan min 1. Setengah kali 2x sama dengan x. Berarti hasilnya adalah min sin x. Sehingga kita simpulkan turunan dari fx sama dengan cos x adalah min sin x. Mudah-mudahan contoh B bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut dengan contoh yang C. Yang C, fx sama dengan tangen x. Ingat, tangen x itu sama dengan sin x per cos x. Kemudian kalau kita ingat waktu kita belajar turunan fungsi aljabar, rumus-rumus itu juga kita pakai di sini. Ingat, jika ada fungsi berbentuk U per V, di mana U dan V ini adalah fungsi dalam X, maka turunannya adalah F aksen sama dengan U aksen V dikurang V aksen U dibagi V kuadrat. Jika ada sebuah fungsi berbentuk perkalian U kali V, maka turunannya ini adalah F aksen U aksen V ditambah V aksen U. Nah, konsep ini kita gunakan untuk menurunkan fungsi tangen. Mari kita lihat. Kita misalkan di sini U-nya adalah sin X, maka turunan dari U kita dapatkan tadi turunan sin di contoh A adalah cos X, dan V kita misalkan cos X, dari sini kita dapatkan turunan cos X sama dengan min sin X. Sekarang kita gunakan rumus turunan yang memuat fungsi pecahan yaitu U per V, maka F aksen X sama dengan U aksen V dikurang V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal masukkan masing-masing yang sudah kita cari tadi, ganti U aksen, ganti V aksen, ganti U. Maka kita dapatkanlah sekarang U aksen sama dengan cos X, dikali V sama dengan cos X, min V aksen sama dengan min sin X, dikali U sama dengan sin X. V aksen berarti sama dengan cos X kuadrat. Maka ini kita dapatkan cos kuadrat X. Dari sini tadi jadi positif, sehingga ini menjadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Kita ingat kembali rumus identitas. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka pembilang ini, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, ini bisa kita ganti dengan 1. Sehingga bentuk ini dapat kita tulis menjadi ini tadi 1, sehingga ini 1 dibagi cos kuadrat X. Nah, penulisan 1 dibagi cos kuadrat X ini dapat kita tulis menjadi dalam kurung 1 per cos X kuadrat. Ingat, 1 per cos itu sama dengan secant.
maka 1 per cos kuadrat ini dapat kita ganti menjadi secant kuadrat X. Sehingga dapat kita simpulkan turunan dari fungsi tangen adalah secant kuadrat X. Mudah-mudahan contoh 3 sahabatku semua bisa memahami dengan baik. Sahabatku, untuk mengingatkan kembali, kita tarik kesimpulan. Fx sama dengan sin X, maka turunannya adalah cos X. Fx sama dengan cos X, maka turunannya adalah min sin X. Fx sama dengan tangen X, maka turunannya adalah secant kuadrat X. Inilah konsep dasar turunan fungsi trigonometri yang harus kita pahami untuk melanjutkan turunan fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Sahabat Eo paham untuk lebih jelas penggunaan turunan fungsi, yaitu f aksen X sama dengan limit H menuju 0 untuk f dalam kurung X tambah H dikurang Fx dibagi H. Kita akan bahas satu soal lagi. Mudah-mudahan dengan satu soal terakhir ini kalian sudah memahami dengan baik. Contoh yang kedua, tentukanlah turunan pertama dari Fx sama dengan sin 3x. Yang kedua, atau B, Fx sama dengan 2 cos 2x. Mari kita jawab yang A. Fx sama dengan sin 3x. Turunannya adalah, sesuai dengan konsepnya, f aksen X sama dengan limit H menuju 0, f dalam kurung X tambah H dikurang Fx dibagi H. Kita lanjutkan. Di sini Fx-nya sama dengan sin 3x. Sedangkan untuk yang pertama, ganti X-nya X tambah H. Maka f dalam kurung X tambah H kita tulis menjadi sin 3 dalam kurung X tambah H dikurang Fx, yaitu sin 3x dibagi H. Kita gunakan kembali rumus sin A dikurang sin B. Maka kita dapatkanlah 2 cos setengah A tambah B. Berarti 3 dalam kurung X tambah H ditambah 3x dikali sin setengah A kurang B. A-nya 3 ditambah X tambah H dikurang B 3x. Ini kita hitung sehingga kita dapatkan 3x tambah 3x sama dengan 6x, 3 kali H sama dengan 3H. Di sini 3x kurang 3x habis, ini dikali 3H. Sehingga bentuk ini disederhanakan menjadi 2 cos setengah dalam kurung 6x tambah 3H dikali sin setengah kali 3H. Kemudian ini kita pasangkan sesuai dengan konsep limit. H kita pasangkan ke sin setengah kali 3H, ini kita buat terpisah. Maka kita dapatkanlah bentuk yang di bawah ini, yaitu 2-nya maju ke depan, 2 limit H menuju 0 untuk cos setengah dalam kurung 6x tambah 3H, bentuk yang ini kita pasangkan ke sini, kemudian kita kali limit H menuju 0, sin setengah kali 3H dibagi H. Nah, sekarang kita ganti untuk ini hanya menuju 0, ini kita gunakan definisi limit fungsi trigonometri. Yang di sini ganti hanya menuju 0, maka ini menjadi cos setengah dalam kurung 6x ditambah 0 dikali hasilnya ini adalah 3 per 2 koefisien H di sini dibagi koefisien dari sini 1. Sehingga ini 3 per 2 dibagi 1. Selanjutnya 6x tambah 0 sama dengan 6x. 3 per 2 dibagi 1 sama dengan 3 per 2. Setengahnya kita kalikan ke dalam kurung, 2 kita kalikan dengan 3 per 2. Sehingga kita dapatkanlah 3 per 2 kali 2 sama dengan 6 per 2 atau 3. 6x dikali setengah sama dengan 3x. Maka hasilnya adalah 3 cos 3x. Dengan kata lain, turunan dari fungsi fx sama dengan sin 3x adalah 3 cos 3x. Kita lanjut bagian B. Fx sama dengan 2 cos 2x, kita masukkan ke definisi turunan fungsi, yaitu f aksen X sama dengan limit H menuju 0 untuk f dalam kurung X tambah H dikurang Fx dibagi H. Selanjutnya, ganti di sini X-nya yang pertama adalah X tambah H, sedangkan di sini adalah 2 cos 2x. Maka ini dapat kita tulis menjadi fungsi pertama fx tambah H sama dengan 2 cos 2 kali X tambah H dikurang 2 cos 2X. Ini fungsi fx. Selanjutnya 2-nya ini kita keluarkan karena faktornya sama, taruh di depan limit sehingga kita tuliskan
2 limit cos 2x tambah H dikurang cos 2x dibagi H. Nah, untuk ini kita gunakan rumus cos A kurang cos B, yaitu min 2 sin setengah A tambah B, sin setengah A kurang B. Maka ini dapat kita tulis menjadi, selanjutnya kita hitung. Perhatikan di sini, 2x tambah 2x sama dengan 4x, 2 kali H sama dengan 2H. Yang di sini 2x kurang 2x sama dengan 0, 2 kali H sama dengan 2H. Sehingga bentuk ini kita tulis menjadi min 2-nya maju ke depan, sehingga menjadi min 2 kali 2 limit sin setengah 4x tambah 2H dikali sin setengah kali 2H dibagi dengan H. Kemudian bentuk ini kita tulis dengan menggunakan konsep limit, yaitu yang pertama, limit H menuju 0, sin setengah 4x tambah 2H, kita buat satu bentuk, dikali dengan limit sin setengah kali 2H dibagi H. Setengah kali 2H sama dengan 1H atau H, sehingga ini nanti kita tulis limit sin H per H. Maka kita dapatkanlah min 2 kali 2 limit sin setengah kali 4x dikurang 2H dikali limit H menuju 0 sin H dibagi H. Lalu kita hitung dengan mengganti H sama dengan 0. Kemudian ini kita gunakan konsep rumus limit fungsi trigonometri untuk H menuju 0. Maka kita dapatkanlah sekarang hasilnya ini ganti H-nya menuju 0 sehingga 2 kali H menjadi 0. Limit H menuju 0 sin H dibagi H ini sama dengan 1. Min 2 kali 2 sama dengan 4. Maka hasil dari sini adalah min 4 dikali sin setengah dalam kurung 4x tambah 0 dikali 1. Selanjutnya, 4x tambah 0 sama dengan 4x dikali setengah sama dengan 2x. Ini min 4 dikali 1 sama dengan min 4. Sehingga hasilnya adalah min 4 sin 2x. Atau dengan kata lain, turunan fungsi fx sama dengan 2 cos 2x adalah min 4 sin 2x. Sahabatku, sahabat yang paham, semoga apa yang saya jelaskan ini dapat kalian pahami dengan baik dan bermanfaat untuk membantu kalian menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Untuk ke depan, kita akan mencari turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Bagi sahabat yang paham, jangan lewatkan video kami yang terbaru. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.